Insya Allah kita akan segera merenovasi masjid kita ini. Ada beberapa bagian yang perlu diganti. Alhamdulillah, dana yang sudah terkumpul dari infak sampai dengan saat ini sebesar 15 juta rupiah. Alhamdulillah. Sedangkan dana yang kita butuhkan untuk merenovasi masjid kita sebesar 90 juta rupiah. Terus dari mana kita mencari tambahannya? Kita akan gerakan warga. Kita akan meminta kepada warga kampung agar mau menyumbang untuk renovasi masjid. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan akan dibangunkan bagi seorang muslim sebuah istana di surga jika mereka mau membangun dengan ikhlas masjid di dunia ini. Oh, masalah ini masalah gampang. Ya udah, saya akan sumbangkan 25 juta untuk masjid kita ini. Ya. Alhamdulillah. Pak Karim benar, Pak Karim mau menyumbang 25 juta. Emang kamu nggak percaya kalau saya kasih? Saya orang kaya di kampung ini. Kenapa? Kalian nggak tahu? Kalau ayahku nih orang kaya. Orang kaya. Cuma orang buta yang nggak bisa lihat. Karim, sekarang 25 juta akan saya berikan. Iya Pak. Saya hanya minta, tolong kamu ingatkan baik-baik. Saya minta diumumkan sama semua warga satu kampung bahwa Karim memberikan uang 25 juta. Dan ingat Zainal, aku tahu kalau kamu tuh orang miskin, nggak punya duit. Jadi jangan coba kamu korupsi dana pembangunan masjid ini. Masya Allah. Begini, Allah itu maha melihat. Jadi insya Allah kami selaku pengurus masjid akan amanah. Lalu Pak Karim, maaf, kenapa harus diumumkan? Bukannya Allah itu melarang hambanya untuk berbuat ria? Zainal, jangan bicara sama saya masalah mana. Yang saya mau adalah uang yang saya kasih semua warga tahu. Oke? Minum yang banyak, Era. Astagfirullahaladzim. Pak Karim, ini masih di depan masjid. Kenapa kalian nodai dengan perbuatan haram seperti ini? Diam. Sudah balik. Ini minuman haram. Saya mau hentikan, musnahkan semua minuman ini. Zainal, saya sudah nyumbang masjid. Suka-suka saya. Ya benar. Saya mau bikin apa? Karena masjid ini udah jadi punya saya. Pak, jangan mengajarkan warga dengan ajaran-ajaran yang sesat. Meminum minuman haram itu dosa besar. Ayah, ini orang emang banyak bicara. Sikat bang. Habisi. Udah aja dong. Tenang. Orang kayak begini udah habis 7. Jelek-jelek ini. Ayah itu ya. Kamu telah membunuh ayahku. Aku nggak sengaja, Rizal. Udah kita kasih polisi. Bawa. Mas Zainal, ya Allah Mas, ada apa ini Mas? Bapak-bapak ini mau membawa suami saya kemana? Suami kamu itu seorang pembunuh. Stop. Jawab aja perbuatannya. Rizal. Rizal, demi Allah, bukan aku yang membunuh bapak kamu, Rizal. Kami putuskan saudara Zainal bin Mahmud telah terbukti menghilangkan nyawa Karim bin Badri. Untuk itu,
negara menghukum selama 10 tahun. Masih ada jalan. Potong, gimana tarikan? Lumayan. Ketunjukan aja, Pak. Iya. Cuma saya belum daftar aja. Beli handphone, Pak. Tinggal beli handphone, pencet deh. Iya. Daftar. Belum ada waktunya kalau buat daftar. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Oh, Jenal. Udah keluar aja dari penjara. Katanya 10 tahun loh. Dapat remisi, Kang. Hati-hati deh, jangan sampai masuk penjara lagi. Jenal kan pembunuh. Ingat, Jenal. Kamu jangan bikin masalah lagi kampung kita. Iya, jangan bikin rusak warga. Mendingan sekarang pergi deh. Iya, pergi. Permisi, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada aja potong kayak gitu. Ibu, main bola dulu ya, Bu. Kamu ini kan udah sore. Mendingan kamu habis belajar bantuin Ibu aja ya. Masih banyak yang harus Ibu jemur. Ya, Ibu nggak apa-apa. Tenang, baik. Assalamualaikum. Ayah! 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 Aku dapat remisi. Syukur, alhamdulillah. Ya Allah. Zaki, kamu makan yang banyak ya, Ibu. Ayo dong, cuci tangan dulu sebelum makan. Sayurnya juga. Mas, kamu kok itu aja sih? Ini kan favorit kamu. Ayo, kamu makan yang banyak. Iya ya, kasih yang banyak, Mas. Terima kasih, Suci. Kamu masih mau menerima aku dengan baik. Mas Zainal, kamu jangan bicara kayak gitu dong. Kami ini kan tahu kamu nggak bersalah. Bener ya, kami selalu doain ayah supaya ayah segera keluar dari penjara. Sebenarnya Jaki kangen banget sama ayah. Ayah tidak tahu harus berkata apa. Ayah bahagia memiliki kalian berdua. Kita juga ayah. Iya ya. Kita yang bangga punya ayah. Iya, Bu. Ayo, ayah pasti lapar. Makan yang banyak ya. Ya beginilah, Mas, keadaannya. Semenjak kamu pergi, udah nggak ada lagi yang ngurusin masjid ini. Apalagi semenjak kejadian Pak Karim meninggal di area masjid ini, warga jadi sangat takut untuk pergi sembahyang ke masjid. Akhirnya masjid ini jadi terbengkalai karena warga
sering mendengar ada kejadian-kejadian aneh di sekitar sini. Tunggu. Kenapa? Kok aku kayak ada yang merasa aneh ya? Kayak ada takut gitu. Kamu tahu gak? Bang Karim tuh meninggal di sini, di depan masjid ini. Serius? Iya. Ya udah cepetan kabur. Ya Allah. Kenapa warga di sini masih percaya dengan hal seperti itu ya? Benar Ayah. Ada yang pernah dengar suara-suara aneh. Terus ada yang pernah lihat Pak Karim suka di sini. Zaki, orang yang sudah meninggal itu arwahnya tidak akan pernah gentayangan. Jadi nggak perlu takut. Mas, pokoknya kamu harus memakmurkan masjid ini lagi. Ini mungkin amanah dari Allah yang harus kita jaga. Aku juga Zaki, kita akan bantuin Ayah ya. Benar Ayah, Zaki kan bantu Ayah. Kan Zaki sayang Ayah sama Ibu. Mungkin kita bisa mulai dari membersihkannya dulu, Mas. Insya Allah, mulai sekarang Ayah akan mencoba memulai kehidupan yang baru. Ayah mau mulai dengan memakmurkan masjid ini kembali. Kita tidak boleh membiarkan masjid ini hancur. Oh, jadi sekarang kamu sudah keluar dari penjara? Iya. Aku menyesal. Seharusnya kamu di penjara seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Di Rizal, aku tidak pernah membunuh ayah di Rizal. Kamu masih belum mau mengakuinya. Ayahku mati gara-gara kamu. Zaki, sudah. Di Rizal, demi Allah, bukan aku yang membunuh. Alah, bohong. Kamu ingat, aku bersumpah, dirimu dan keluargamu tidak akan pernah tentram. Sudah. Kenapa? Takut? Ingat, tidak boleh takut selain kepada Allah. Saya ingatin semuanya. Zainal itu mantan napi. Dia itu pembunuh. Dan jangan sesekali dari kalian ngasih kesempatan bekerja buat dia. Ngerti? Di Iya, Mas. besok rencananya insya Allah aku mau cari kerja. Alhamdulillah. Kamu bantu doa ya supaya lancar. Ya udah pasti dong, Mas. Aku akan selalu mendoakan kamu. Mudah-mudahan besok cuacanya cerah dan Allah memberikan kamu kemudahan. Amin. Ya Allah, kemana hamba harus mencari pekerjaan? Jadi gimana Mas, kira-kira ada lowongan nggak kerja di kantornya Mas? Belum ada Mas hari ini Mas. Ini aja saya mau keluar dari pekerjaannya. Keluar? Oh, Ya udah, saya doain kerjaannya Mas ya lancar ya. iya sama. Tapi nanti kalau ada lowongan, dikabari aja Mas ya. Oke Mas. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nggak kenapa-napa kok. Makasih ya udah bantu saya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu, kira-kira di warungnya Ibu masih butuh pegawai atau tidak? Saya sekarang sangat membutuhkan pekerjaan, Ibu. Ya, saya baru keluar dari penjara, tapi saat ini memang saya benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk anak dan istri saya. Saya yakin kamu orang baik. Kamu boleh kerja di warung saya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Bu. Bu, ada plaster. Bentar ya. Mau 5.000 berapa? 3 deh. Ya. Sama ini ya obat sakit kepala kalau ada. Ini belum dapet. Belum pesen. أشهد أن لا إله إلا الله. Merdu banget ya suaranya. Subhanallah, suara Jenal indah sekali, Kang. Sekarang dia rajin ke masjid. Iya. Seharusnya kita harus ikut sholat, Kang. Selama ini kan kita udah melontarkan masjid kita. Padahal kan masjid rumah Allah, Kang. Tapi di sisi negatif, Kang. Dia mantan napi, makanya dia rajin sholat. Untuk apa kalian ikutin Zainal si pembunuh itu? Kalian jangan bodoh, Zainal itu sok alim. Kamu jangan berusaha buruk dulu sama Zainal. Dia memang mantan napi, tapi dia mau memakmurkan masjid kita. Apa salahnya? Kalian ingat ya, siapapun yang mendukung pembunuh ayahku, dia akan celaka. Terima kasih Zainal, kamu telah mengingatkan kami untuk kembali memakmurkan masjid ini. Kamu sering ajan, subhanallah, suaramu sungguh menggetarkan hati kami untuk kembali sholat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ialah mereka orang-orang yang insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mantan napi itu semakin sok hebat. Tidak tahu diri, lelaki yang telah membunuh ayahku itu. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus bikin pelajaran buat dia. Sudah, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian tahu kan, ayahku meninggal karena muadzin soalim itu. Dan sekarang semua warga hormat kepada dia. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bos? Kalian harus habisin dia. Lakukan segala cara buat keluarga juga menderita. Biar mereka tahu apa yang aku rasakan setelah ayah pergi. Aku bisa bayar kalian berapapun. Asal aku bisa lihat keluarga dia menderita. Beres, Bos. Siap, laksanakan. Ibu-ibu, kita tidak bisa membiarkan si Zainal dan keluarganya itu untuk tinggal lebih lama lagi di kampung kita ini. Dia kan pembunuh. Dan saya yakin, si Suci, istrinya itu, pasti sama saja seperti suaminya.
Maksud kamu Jainal dan keluarganya bisa kejam? Oh jelas. Orang yang sudah pernah melakukan kejahatan satu kali, dia pasti akan mengulangi kejahatannya. Dan siapa tahu, salah satu di antara keluarga kita yang akan jadi korban berikutnya. Makanya. Suci, kasihannya kamu. Punya suami mantan napi. Cari kerjaan susah tuh. Ya, Mak? Iya, berat tahu punya suami mantan napi. Maafkan saya sebelumnya ibu-ibu. Tapi suami saya sama sekali tidak pernah berniat membunuh Pak Karim. Mas Zainal itu benar-benar murni menyelamatkan diri. Namanya istri, suami salah, dibela-belain. Bener gak, Mak? Iya. Mana sih? Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Salam. Udah belum? Belum. Ayo, 1, 2, 3. Teman-teman, aku boleh ikutan main gak? Nggak boleh. Kata ibu aku nggak boleh main sama kamu. Kamu penjahat. Ya, aku takut main sama kamu. Pergi sana. Ayahku bukan orang jahat, tapi kalian yang jahat. Kalian yang jahat. Kenapa berkelahi? Oh, ya kamu penjahat. Baru kau aja menjara. Nak, kamu kemarin kenapa berkelahi dengan teman-teman kamu? Mereka sebut ayah sebagai pembunuh, orang jahat. Dan Jaki nggak mau ayah dipanggil orang jahat dan pembunuh. Ayah mengerti, Nak. Zaki, Allah itu maha tahu apa yang ayah lakukan. Jadi Zaki harus sabar ya. Zaki sedih. Tapi sekarang Zaki udah nggak punya teman lagi. Zaki, kamu anak yang kuat. Kamu harus sabar menjalani ini. Dengar nasihat ayahmu ya. Nak, Zaki, Mas, kamu tunggu di sini dulu ya. Zaki, Mas. Ya Allah, Zaki. Kamu kenapa, Zaki, kamu tidak boleh marah-marah seperti itu, terutama terhadap ayahmu. Dia adalah orang yang baik, jangan sakiti hatinya, Nak. Ibu, aku malu, Bu. Sampai kapan aku diajakin sama teman-teman aku? Aku mau main petak umpet sama teman-teman. Tapi gak ada mau main sama Jaki, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Kamu gak pantas merasa malu. Kamu justru harusnya merasa bangga karena memiliki ayah seperti ayahmu. Ayahmu itu adalah orang yang sangat baik, Zaki. Dia bukan penjahat seperti apa yang teman-teman kamu tuduhkan. Sekarang kamu dengar ibu. Pernah ayah mengecewakan kamu? Menyakiti hati ibu? Gak pernah, Zaki. Tidak sekalipun ayahmu itu melukai hati ibu. Kamu harus percaya itu. Kamu sekarang dengar ibu ya. Selama ibu mengenal ayah, ibu berani bersumpah atas nama Allah. Ayahmu adalah orang yang sangat baik dan mulia akhlaknya, Nak. Jangan sakiti hati dia. Hormati dia sebagai ayahmu. Sayangi dia.
ya Bu. Maafin Jaki Ibu. Maafin Jaki. Kamu sabar ya. Ayah, Jaki minta maaf ya Ayah. Nah, Maafin Zaki ya Ayah. Zaki pernah marahin Ayah. Zaki, manusia itu gak pernah lepas dari salah. Ayah pernah salah, kamu pernah salah. Yang paling penting itu kita harus tetap ingat sama Allah. Ayah juga minta maaf. Zaki perlu tahu, ayah selalu sayang sama Zaki. Zaki sayang sama ayah. Sayang Ayah. Kalau Zaki sayang sama ayah, kamu bantu ayah memakmurkan masjid. Karena salah satu dari 7 golongan manusia yang akan diselamatkan Allah di padang mahsyar adalah manusia. Laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Kamu mengerti, Nak? Mengerti Ayah. Assalamualaikum Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, Alhamdulillah akhirnya kita bisa menemukan Mas Zainal. kalian semua kesini? Iya, begitu kami keluar dari LP, kami langsung mencari Mas Zainal. Kami ingin melanjutkan belajar agama sama Mas Zainal. Iya Mas Zainal, saya ingin bertobat. Selama ini saya udah capek berbuat jahat. Dan ketika Mas Zainal dalam penjara bareng kita, Mas Zainal mengajarkan kita azan, sholat berjamaah, dan menyadarkan kami. Ya enggak? Iya, betul. Betul Zainal. Kamu telah membukakan pintu hidayah bagi kami. Sehingga kami berempat memutuskan untuk memperdalam ilmu agama dengan Zainal. Benar. Kita dulu berlima pernah sama-sama satu sel kan? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu. Begini, kita bersama-sama taubat. Kita sama-sama belajar agama. Bagaimana kalau kita buat pengajian rutin di masjid ini? Boleh tuh, setuju, boleh. Bagus itu juga. Iya, bagus. Oke, udah kita bicarakan di dalam ya. Ayo. Alhamdulillah. Ayo mari. Pembunuh ayahku itu masih tetap dihormatin warga. Kalian tidak berhasil melakukan provokasi kepada warga. Iya. Dan sekarang kita harus memikirkan cara lain biar warga tetap membenci Zainal. Cara lain. Cara yang lebih keras. Coba kalian lihat. Tempat kita sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang gak kita kenal. Aku yakin Zainal sedang merekrut teroris di sini. Buktinya apaan? Rizal, kamu jangan nuduh sembarangan dulu. Benar. Si Zainal itu udah baik. Dia udah bertobat, tahu? Iya, benar. Bertobat? Bertobat apanya? Dia bakal jadiin tempat kita sebagai sarang teroris. Wah, itu semua teman-temannya, mantan napi. Buktinya mana? Buktinya Napi. Wah, napi. Tunggu warga. Nih saya punya bukti nih. Zainal ngambil buku ini dan disembunyikan di masjid. Lihat, ini buku. Ini buku tentang teroris. ini berarti Ya sudah, tunggu apa lagi? Nah, Sekarang kita usir aja si Zainal dari kampung kita ini. Nah, saya juga pernah diajak Zainal untuk ikut aliran dia. Bahkan saya akan diajari cara merakitmu. Kalian dengar? Tapi saya tidak mau. Saya juga akan dikasih uang banyak kalau mau ikut jadi teroris.
Assalamualaikum. Ada apa ini? Kamu tidak usah berpura-pura lagi, Zainal. Semua udah jelas. Kamu jadikan masjid ini sebagai tempat teroris. Begini, ini fitnah. Ini buktinya. Kamu tidak bisa berbohong lagi. Boleh saya lihat? Demi Allah, ini bukan buku saya. Kami menemukan buku ini di dalam masjid, sedangkan kamu yang menjaga masjid selama ini. Dasar munafik. Udah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tidak usah dengarkan muadzin Soalim ini. Kita usir saja dia dari kampung kita. Tenang. Ada apa ini? Pak Haji, kita harus usir Jainal dari tempat ini sebelum dia menyebarkan ajaran sesat. Kita semua sudah tidak bisa kasih toleransi lagi ke Jainal, Pak Haji. Tenang. Kalian harus tahu, salah satu dosa besar orang yang sudah menuduh dan memfitnah orang tanpa bukti yang kuat. Saya mau nanya, kalian punya buktinya nggak? Kalau masalah buku teroris, bisa aja diletakkan orang lain diam-diam. Kalau sampai merasa Pak Jainal menjadi teroris, itu namanya pemaksaan. Dan itu wajib lapor polisi. Kita hijrah itu bukan berarti kita salah atau kalah. Aku cuman ingin kamu, Zaki, itu hidup tentram. Aku rasa sampai kapanpun Rizal akan dendam sama aku. Aku akan selalu mendukung semua keputusan kamu, Mas. Kita akan jalani ini sama-sama, ya? Ayah, Zaki takut kalau nanti ada orang yang sakitin ayah. Zaki, ingat, kita tidak boleh takut sama siapapun kecuali sama Allah. Allah itu akan melindungi kita selalu. Malam ini aku ingin salat istikharah. Aku mau minta petunjuk sama Allah. Sebaiknya memang kamu berada di masjid saja, Mas. Berdoa sebanyak-banyaknya. Karena aku melihat dengan situasi sekarang ini, cuma Allah yang bisa membantu kita. Iya ya. Kita juga berdoa dari rumah, ya? Iya, Bu. Ya Allah, Pembunuh ayahku berada di dalam masjid ini. Bahkan masjid ini harus kami lakukan. Hamba sangat ingin memakmurkan masjid ini. Berada di tanah kelahiran hamba. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alif, Krik. Ya. Wah. Wah. Kalian tolong ambil air. Padamkan ini. Dinda mana? Dinda anak kita. Kita ada di dalam. Pak Jainal. Iya, benar sana. Terima kasih, Zainal. Zainal. Zainal.
panggilan dia. Mas. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku telah meninggal dunia. Subhanallah, ini adalah sebuah keajaiban Allah yang Maha Besar. Saya minta maaf Mbak Suci. Saya sudah memfitnah suami Mbak. Ya, saya sangat menyesal. Sebagai tanda penyesalan saya minta izin buat biayain Zaki sampai dia kuliah dan sukses. Saya berutang budi sama suami Anda. Saya turut berduka cita. Hanya saja saya ingin bertanya, amalan apakah yang dilakukan almarhum selama hidupnya? Demi Allah, saya mendengar suara azan di jantung almarhum Pak Zainal. Ini adalah keajaiban, kebesaran Allah. Almarhum Pak Zainal meninggal dini hari sebelum terdengar suara azan. Almarhum Zainal adalah seorang muadzin yang taat dan memakmurkan masjid. Apapun yang dia lakukan, dia bisa mengajak jemaah sholat. Dan kini Pak Zainal sudah dipanggil sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan semoga amal ibadahnya terima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Gak capek, serius mulu.